Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sarya Yulandari dalam kita coba untuk menambahkan dari pengolahan sinyal digital yaitu di bagian akhir ya di klasifikasi atau clustering. Maka kita akan masuk ke salah satu bab yang paling diminati karena saat ini untuk machine learning itu paling banyak paling banyak pada dipakai adalah backpropagation. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bagaimana sih manual dari backpropagation. Backpropagasi kalau teman-teman coba di beberapa program seperti MATLAB atau Python atau program-program yang lain itu biasanya mereka sudah dalam bentuk package gitu ya, udah dalam bentuk function, udah dalam bentuk package. Jadi kalian sebenarnya belum belum bisa atau tidak bisa melihat sebenarnya di dalam itu prosesnya seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manual dari backpropagation. Kita manualnya itu kita pakai Excel aja, paling mudah gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita pertama kali itu harus menggambarkan terlebih dahulu dari jaringan backpropagation terlebih dahulu. Nah, di sini saya menyadur dari contoh yang diberikan di HTTP towards data science bla 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 gitu ya. Kita bisa buka gitu, teman-teman bisa buka di sini gitu ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman udah langsung disuguhi dengan manualnya gitu. Tapi kalau di sini manualnya itu masih yang kayak seperti ini aja gitu ya. Tapi gimana untuk masukin di Excel-nya itu teman-teman mesti tahu kayak gimana. Oke, yang pertama kita jaringan BP-nya itu kita ngikut aja dengan yang di sini gitu ya. Nah, di sini ada input layer-nya, kemudian hidden layer-nya, dan output layer. Nah, apa yang disebut dengan input layer? Input layer ini kalian dapatkan dari hasil karakterisasi gitu ya, atau hasil karakterisasi ciri dari sebelumnya. Misal kalian itu bekerja dengan menggunakan hardware, maka X1, X2, X3, X4 ini adalah sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4. Misalnya kalian cuma ngambil nilai maksimalnya, berarti ini adalah nilai maksimal dari sensor 1, sensor 2, sensor 3, dan sensor 4. Kalau misalnya kalian pakai untuk image processing misalnya, maka X1, X2, X3, X4 ini adalah ciri-ciri dari masing-masing gambar. Jadi bukan jumlah data dari teman-teman, bukan gitu ya. Itu kita urungkan terlebih dahulu, tapi adalah jumlah ciri atau jumlah hasil dari karakterisasi ciri gitu ya. Nah, kalau di image processing, misalnya kalian pakai yang GLCM, Gray Level Coherent Matrix gitu ya. Nah, untuk GLCM itu kan ada 4 ciri gitu ya. Misalnya X1 adalah nilai kontrasnya, kemudian X2 adalah nilai energinya, X3 itu adalah nilai homogenitinya, dan X4 itu misalnya nilai ASM-nya. Maka nanti teman-teman bisa punya 4 ciri. Boleh nggak kalau misalnya lebih dari 4 ciri? Boleh. Nah, di dalam sini ini di NN network, dari neural network ini biasanya eh, MISO ya, multi input dan single output. Nah, kalau kalian menggunakan yang lain, misalnya SISO atau MISO atau dan seterusnya, nah itu dengan cara yang berbeda lagi. Tapi di backprop itu biasanya adalah MISO ya. Oke, lalu setelah itu kita masukkan ke hidden layer. Nah, hidden layer di sini, ini sebenarnya kita bisa menggunakan ada beberapa hidden layer gitu ya. Misal kita yang paling mudah, yang paling sederhana aja dulu untuk mengerti dari backpropagation, kita hanya menggunakan satu layer gitu ya, satu hidden layer aja. Misalnya kita kasih di sini ada 3 node ya, H1, H2, H3. Kalian juga boleh misalnya cuma 2 node atau berapa node. Nah, itu terserah gitu ya, tergantung dari teman-teman. Kalian juga bisa menggunakan itu sebagai parameter penelitian. Misalnya kalau pakai 2 node atau 3 node itu nanti hasilnya seperti apa? Apakah berbeda ataukah ada persamaan ataukah seperti apa gitu ya. Nah, kita putuskan kita menggunakan 3 node. Nah, di sini kita kemudian membuat alamat dari masing-masing garis gitu ya. Nah, ini kan di garis X1 dengan H1, X2 dengan H1, X3 dengan H1, X4 dengan H1 dan seterusnya.
Nah, masing-masing garis ini itu dia mempunyai bobot atau yang disebut dengan W. Nah, di sini ada W11 artinya dia dari apa namanya inputan satu ke hidden layer satu gitu ya. Kemudian W12 itu maksudnya adalah dari inputan satu ke inputan X1 ke H2 dan seterusnya. Nah, lalu setelah sudah punya masing-masing nama dari bobotnya masing-masing, kemudian kita juga memetakan dari hidden layer ke output. Jadi output ini adalah apa namanya ada satu gitu ya outputnya, output layer. Nah, di sini nanti ada keputusan apakah dia itu A atau dia itu B gitu. Kalau di sini kan dia hanya nol dan satu gitu ya. Berarti apakah ini nanti hasilnya nol ataukah nanti hasilnya satu. Nah, sama juga dengan yang sebelumnya, kita juga harus membuat alamat atau memberikan nama kepada bobotnya gitu. Nah, di sini kita ada WH1, WH2, dan WH3. WH1 itu adalah bobot dari H1 ke output layer gitu ya. Nah, kalau WH2 itu dari hidden layer dari H2 ke output layer dan seterusnya. Nah, kalau ini kita sudah paham, mengetahui tentang ini, next berikutnya kita masuk lagi ke yang selanjutnya. Kita masuk ke vektor input. Nah, ini baru yang namanya vektor input gitu ya. Nah, di sini ada input, ada X1, X2, X3, X4. Ini adalah ciri-ciri masing-masing gitu ya. Misalnya ini sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4. Ataupun di sini adalah ciri 1, ciri 2, ciri 3, ciri 4. Lalu kemudian di sini ada yang kita sebut dengan nilai gitu ya, nilainya. Nah, misal teman ini saya hanya satu ambil data gitu ya. Ini cuma satu data gitu. Jadi ketika kalian melakukan pengambilan data satu, nah ini tuh cuma satu data gitu ya. Ini hanya satu data doang. Kalau teman-teman mau ada 5 data ya berarti nanti ke bawahnya di sini ada 5 data. Ini pengambilan data satu, pengambilan data 2, pengambilan data 3 sampai 5. Nah, ini ada 5 baris kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk untuk target output itu pada dasarnya kita bisa menggunakan angka. Bisa 0, bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan cuman ngasih tahu aja gitu ya bahwa untuk yang input vektor kalau yang di contoh saya ini saya hanya menggunakan 01 gitu. Kalau teman-teman mempunyai nilai misalnya 1200, 2000, 4000 atau yang sifatnya adalah koma misalnya 1,5, 7,4 dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa melakukan normalisasi terlebih dahulu, yaitu dengan apa ya istilahnya ya apa ya menormalisasi jadi angka yang tertinggi dengan yang terendahnya. Yang tertingginya itu pasti satu dan terendahnya itu adalah nol. Jadi angkanya itu pasti dia di dalam range antara nol sampai satu seperti itu. Nah, itu adalah yang biasa dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Bagaimana normalisasinya? Nah, teman-teman nanti bisa lihat di vlog saya di pengolahan sinyal digital untuk yang normalisasi. Kalau nggak salah di bab 4, kalau nggak salah ya, pengolahan sinyal digital. Nah, di situ sudah ada, jadi saya langsung aja di sini saya nggak perlu normalisasi gitu ya, karena dia sudah biner 0 dan 1. Kita langsung aja ke target output. Nah, target output ini adalah kondisi atau ada berapa kondisi yang mau diklasifikasi atau ada berapa apa keadaan gitu ya. Misalnya kalian pengen apa kalau di sini kan misalnya itu sensor satu, sensor 2, sensor 3, sensor 4 itu dipakai untuk melihat apakah airnya itu tercemar atau tidak. Kalau misalnya dia tercemar berarti nol, kalau dia tidak tercemar berarti satu atau kebalikan. Kalau dia tidak tercemar berarti nol, kalau dia tercemar berarti satu, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah yang namanya target output. Nah, di sini kita kasih aja satu gitu ya. Nah, di sini kita cuman satu satu percobaan aja, cuman satu ambil datanya itu cuman satu doang gitu ya. Oke, lalu setelah kita mendapatkan data tersebut, yang pertama kita harus melakukan proses inisialisasi terlebih dahulu. Yang dinamakan dengan backprop, yang pertama pasti dia akan feed forward.
Jadi dia akan bergerak maju terlebih dahulu. Nah, nanti setelah maju, lalu kemudian kita hitung errornya. Kalau errornya itu apa ya, belum sesuai, maka kemudian akan mundur lagi gitu ya. Akan backprop. Dia akan awalnya dia maju, setelah itu dia mundur. Nah, pertama kita harus inisialisasi dulu di feed forward. Bagaimana sih untuk menginisialisasi di feed forward? Caranya adalah yang pertama menentukan nilai bobot dan bias input dan output dari hidden layer dari input gitu ya. Ini atau input hidden layer gitu. Nah, di sini untuk menentukan nilai-nilainya ini saya hanya random gitu ya. Kita pakai random aja. Misalnya di sini 0,49 dan lain sebagainya. Ini sebenarnya saya ngambil dari sini ya. Ini dia udah langsung dapat 0,49, 0,72 dan lain sebagainya. Ini pada dasarnya kalau teman-teman mau bikin, ini itu adalah nilai random antara 0 dan 1. Antara 0 sampai 1 gitu ya. Jadi kalian bisa 0,7, 0,8, 0,9 dan seterusnya, monggo gitu. Yang penting di bawah 1 dan di atas 0. Lalu setelah itu bias input hidden layer. Nah, ini tuh kita sebenarnya ngambilnya di W1, W2, W3 itu sebenarnya di sini ya. Ini input dengan masukan dari hidden layer. Berarti kita masuknya ke sini. Nah, di sini kan ada bias, di sini ada W bobot, kemudian di sini ada bias. Ada bias. B itu adalah bias ya. Nah, di sini ada bias juga. Jadi masing-masing punya bias. Biasnya ada berapa? Satu, 2, 3. Ya, ada 3. Satu, 2, 3. Sedangkan bobotnya ada berapa? Ada bobot satu, 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 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, dan 4, 1, 4, 2, 4, 3. Ya, ini juga sama. Jadi, bobotnya adalah W11, W12, W13, W21, W22, W23, W31, W32, W33, W41 adalah 0,8 gitu ya. W42 itu adalah 0,92, W43 itu adalah 0,21. Nah, udah. Ini semuanya adalah random. Jadi kalau kalian nyoba di MATLAB ataupun di mana gitu kan, itu pasti nilainya pasti random gitu, ngacak dia. Nah, untuk pertama kali kalian coba untuk running NN-nya gitu ya, itu pasti biasanya itu belum belum sesuai atau eh, apa ya, waktunya itu lama gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian running yang kedua, running yang ketiga, biasanya waktunya lebih singkat, lebih singkat, lebih singkat, lebih singkat gitu. Nah, sampai kalian dapat yang paling optimal. Nah, disitulah nanti teman-teman, nah itu sebenarnya apa sih? Ya karena nilai yang di dalamnya ini adalah nilai random. Jadi mereka melakukan randomisasi dari sebuah nilai antara 0 sampai 1 dari apa jaringan input hidden layer tersebut sama hidden layer yang input yang untuk bias, bobot maupun biasnya gitu ya. Lalu setelah itu jangan lupa karena di bagian awal ini itu ada dua, untuk hidden layer sendiri itu ada inputnya dan ada outputnya, maka kita harus juga menentukan yang sebagian outputnya. Kalau yang bagian outputnya berarti ada 3 bobot, WH1, WH2, WH3 gitu ya, dan ada satu bias yaitu BO. Nah, di sini ada satu bias BO dan 3 WH, WH1, WH2, WH3. Nah, ini kita sudah menentukan. Ini juga sama ya, dia menggunakan nilai random antara 0 sampai 1. Next, berikutnya. Nah, intinya apa sih sebenarnya? Nah, kalau misalnya kita membuat sebuah jaringan yang seperti ini, maka kita harus memperbarui bobot. Kenapa ya? Karena bobotnya ini masih random, kan gitu. Nah, sebenarnya di apa namanya NN untuk apapun itu, baik itu perceptron, backpropagation, dan NLP dan lain sebagainya itu eh, hampir semuanya itu menggunakan randomize, kemudian dia akan memperbaiki bobot dan memperbaiki bias. Nah, kira-kira seperti itulah gambarannya. Kita akan memperbaiki yang random-random ini menjadi sesuatu yang
benar gitu ya. Gimana caranya? Nah, kita mulai dari yang pertama adalah menghitung net input pada hidden layer. Gimana caranya? Ya kita masukkan terlebih dahulu nilai inputnya. Inputnya adalah yang ini ya, X1, X2, X3, X4. Kemudian lalu setelah itu kita masukkan bobot B. Bobot di sini kita mempunyai 3 ya, ada 0,49 dan lain sebagainya, W11, W12, W13 dan seterusnya. Ini adalah kita masukkan ke sini. Kemudian kita mengambil input bobot hidden layer. Nah, di sini kita ngambil yang input bobot dari hidden layer 1. Nah, ini sebenarnya untuk input bobot hidden layer itu adalah nilai input dikalikan dengan bobot. Nah, jadi kita bisa, nah ini sudah ada apa namanya, teman-teman bisa lihat di sini gitu ya, input layernya seperti apa. Ini dikalikan ini, ditambah ini dikalikan ini, ditambah ini kalikan ini, ditambah ini kalikan ini, ditambah ini kalikan ini. Selesai, jadilah 0,93. Lalu yang ini juga sama, ini dikalikan dengan yang kedua, ini dikalikan dengan ini dikalikan ini, ditambah ini dikalikan ini. Nah, sudahlah dapat. Yang ini juga sama gitu ya. Next berikutnya kita memasukkan input bias dari hidden layer. Jadi karena tadi ini kan kita ngomong masalah bobot dulu. Nah, jangan lupa karena di hidden layer itu ada bobot, ada bias. Kalau yang di apa namanya? Kalau yang di backprop itu ada biasnya juga gitu ya. Nah, di bias itu kita masukkan yang input bias hidden layer. Nah, input bias hidden layer kita singkat dengan IH ya. Di sini ada 0,4, 0 dan 0,22. Nah, baru setelah itu kita akan mendapatkan net input hidden layer yaitu dari BH ditambah dengan IH. Nah, jadi ini ditambah dengan ini itu sama dengan ini gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ini ditambah dengan ini sama dengan ini, kemudian ini ditambah dengan ini sama dengan ini. Oke, kita sudah mendapatkan net input dari hidden layer dari hidden layer yang input. Jadi kita udah mendapatkan netnya dari yang sebelah sini nih, inputnya gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke outputnya. Belum masuk ke outputnya. Kita masuk ke fungsi aktivasinya terlebih dahulu. Nah, ini kan kita udah dapat ya 1,3, 1,3 dan 0,99. Nah, ini harus kita kasih Fnet-nya terlebih dahulu gitu ya. Fnet itu apa? Jadi Fnet itu fungsi aktivasi. Nah, jadi untuk fungsi aktivasinya itu 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan eksponensial dari main ini ya, net input hidden layer. Nah, caranya seperti itu, udah kita masukkan aja gitu. Hasilnya adalah di sini 0,79, 0,79 dan 0,73. Nah, lalu setelah kita punya fungsi aktivasi yang dipakai, lalu kita menghitung net outputnya. Gimana untuk menghitung net outputnya? Kita harus berawal dari Fnet-nya terlebih dahulu. Fnet, lalu setelah itu baru kita masukkan bobot output dari hidden layer atau kita singkat dengan OBH. Output hidden layer-nya berapa? 0,1 OH, WH ini ya. 0,71, 0,16 dan 0,57 ini. 0,71, 0,16, 0,57. Lalu setelah itu kita juga masukkan bias dari output hidden layer ya, kita sebut dengan BO gitu ya, 0,83. Ini juga masih kita masukkan aja. Lalu setelah itu kita hitung netnya. Nah, netnya itu bagaimana? Nah, netnya itu adalah perkalian dari keseluruhan. Ini dikalikan ini dikalikan ini dikalikan ini ditambah ini dikalikan ini tambah ini kalikan ini terus terakhir ditambah dengan 0,83. Hasilnya adalah netnya adalah 1,93. Apakah sudah selesai? Belum, karena ini baru net. Kita belum sampai di apa namanya Fnet-nya gitu ya. Nah, Fnet-nya berapa? Nah, Fnet-nya seperti tadi ya, ngitungnya 1/1 ditambah eksponensial dari main sebelumnya, main net gitu ya. Jadinya adalah 0,87. Lalu setelah itu kita masukkan target outputnya berapa sih? Nah, kita bisa lihat dari ini nih, vektor input. Vektor input targetnya adalah 1. Nah, berarti kalau targetnya 1, errornya berapa? Kan gitu. Errornya adalah ada rumusnya yaitu setengah kali output jaringan dikurangi dengan target output dikuadratkan. Dan hasilnya adalah 0,0079. Selesai, ini adalah proses dari feed forward.
Next, berikutnya. Nah, setelah dari feed forward tersebut, lalu langkah selanjutnya adalah menilai output yang diterima jadi jaringan untuk membandingkan dengan target outcome-nya atau target output-nya gitu ya. Kita perlu melihat kesalahan yang disumbangkan oleh masing-masing bobot. Nah, kesalahan atau error inilah yang nanti harus disimpan di hasil gitu. Karena kita akan melihat nanti errornya seperti apa gitu kan. Nah, setelah kita selesai gitu, berikutnya adalah kita masuk ke backward atau back propagation. Jadi kita tadi udah maju gitu ya, atau forward. Lalu setelah itu kita mundur atau backward atau back propagation-nya gitu ya. Nah, ini sebenarnya membedakan antara perseptron dengan back propagation. Kalau di perseptron dia tuh hanya sampai di uh, feed forward-nya aja, tapi dia nggak ada back-nya. Nah, kalau yang di back propagation itu ada alur mundurnya atau disebut dengan backward-nya gitu ya. Nah, itu bagaimana itu? Yang pertama, kita harus menghitung turunan dari fungsi error terhadap bobot WH1, WH2, WH3. Oke. Kan kita mulai dari sini nih, Jeng. Nah, di sini itu kita sudah dapat yang namanya error kan. Kita udah dapat errornya nih di sini. Lalu errornya itu digunakan untuk memperbaiki sistem di WH1, WH2, dan WH3. Karena kan kita mundur ya, dari ini kemudian mundur ke belakang. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah, yang pertama kita masukin dulu fungsi aktivasi dari yang terakhir, 0,87, oke. Kita masukkan 0,87. Lalu setelah itu target output. Target output-nya berapa sih? Karena di sini ada WH1, WH2, WH3, sesuai dengan ini ya, apa, hidden layer kalian ya, ada 3 gitu ya, WH1, WH2, WH3. Maka di sini masing-masing di-cloning jadi 3. Fungsi aktivasinya di-cloning jadi 3, nilai output target outputnya juga di cloning jadi 3. Target output didapat dari mana, Bu? Dari target output dari vektor input yang kayak gini gitu ya. Itu adalah 1. Lalu setelah itu kita melihat bedanya. Bedanya adalah si fungsi aktivasi dikurangi dengan target output. Hasilnya 0,13. Lalu setelah itu kita juga mencari sigmoid derivatif. Nah, sigmoid derivatif itu apa sih? Yaitu 1 dikurangi dengan fx atau 1 dikurangi dengan bedanya. Ya, 1 dikurangi kebalik ya, target output, sorry. Ya, target output dikurangi dengan fungsi aktivasi. Atau target outputnya kan 1 gitu ya, dikurangi dengan fungsi aktivasi itu adalah fx. Maka 1 dikurangi 0,87 adalah 0,13. Ini pasti berkebalikan ya, beda dengan sigmoid derivatif, pasti berkebalikan. Kalau yang bedanya itu min, pasti sigmoid derivatifnya, sorry ini sigmoid ya. Pasti sigmoid derivatifnya itu akan positif gitu. Tapi kalau misalnya bedanya ini positif, pasti sigmoid derivatifnya ini akan negatif kayak gitu. Lalu setelah itu kita menentukan input. Input itu sama dengan Fnet-nya. Fnet-nya berapa di sini gitu ya. Kalau di sini 0,79. Loh kok bisa? Itu diambil dari mana? 0,79. Nah, kita ambil dari sini ya. Jadi Fnet-nya di sini kan kita udah punya 0,79, 0,79 dan 0,73 di hidden layer yang ini ya apa input dari hidden layer. Nah, yang di sini ya WH1, WH2, WH3 itu kan kita udah dapat nih tadinya 0,79, 0,79, 0,73. Nah, itu dimasukkan aja di sebelah sini. Lalu setelah itu baru kita ngitung berapa sih turunan fungsi dari error. Jadi turunan fungsi dari error itu disebut dengan dE per dW Hj gitu ya. Nah, caranya adalah mengalihkan dari keseluruhan. Jadi fungsi aktivasi dikalikan dengan beda, dikalikan dengan sigmoid derivatif, dikalikan dengan inputnya. Lalu sudah kita udah mendapatkan. Lalu setelah itu kita harus melihat bobot baru yang akan diperbarui. Nah, bobot baru yang akan diperbarui itu rumusnya apa ya? Jadi bobot awal dikurangi dengan laju pembelajaran dan bla 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 bla. Nah, kita membuat asumsi bahwa laju pembelajaran 0,5. Sebenarnya kalau laju pembelajaran itu teman-teman sudah tahu ya di basic dari NN itu sendiri.
untuk laju pembelajaran itu adalah ya nilai acak sebenarnya. Kalian juga bisa untuk parameter penelitian, misalnya kalau tak kasih laju pembelajarannya itu 0,5 atau 0,8, itu perbedaannya di mana? Lebih bagus yang mana? Nah, itu bisa untuk variabel atau parameter penelitian. Nah, kalau di sini saya menggunakan 0,5 sebenarnya acak aja gitu ya antara 0 sampai 1. Saya juga belum tahu kalau menggunakan laju pembelajaran makin kecil misalnya 0,01 dibandingkan dengan 0,1 0,9 gitu. Bagusan yang mana? Kita belum tahu gitu ya. Apakah semakin cepat laju pembelajarannya akan semakin baik. Nah, itu tergantung dari kasuistik gitu ya, tergantung dari kasus teman-teman yang lain. Bisa jadi laju pembelajarannya semakin tinggi, malah justru dia akurasinya turun. Ada juga yang seperti itu, atau errornya naik gitu. Nah, atau laju pembelajaran semakin kecil, bisa jadi malah justru dia semakin bagus akurasinya. Nah, itu tergantung dari kasus teman-teman gitu ya. Kalian meneliti tentang apa? Kasuistik. Jadi itu nggak bisa jadikan sebagai patokan sebenarnya. Nah, di sini saya asumsikan laju pembelajarannya ada 0,5 gitu ya. Jadi kita ngambil bobotnya terlebih dahulu, bobot dari hidden layer. Nah, di sini kita sudah dapat sebenarnya bobot dari hidden layer OBH itu ada 0,71, 0,16, dan 0,57. Nah, kita masukkan aja langsung di sini jebleng gitu. Lalu laju pembelajaran 0,5 jebleng gitu. Lalu setelah itu kita juga punya DE error ya. Turunan error dari turunan dari fungsi error gitu ya. Kita udah dapat di sebelah sini, kita masukkan aja di sebelah sini. Lalu alhasil kita mendapatkan bobot baru. Nah, bobot baru itu bagaimana? Bobot baru itu adalah si bobot lama, si bobot dari hidden layer yang di OBH gitu kan, dikurangi dengan laju pembelajaran dikalikan dengan errornya gitu. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini ada 3, karena di sini kan ada W0, W1, W2, W3 gitu ya. Di sini ada W1, WH1, WH2, dan WH3 gitu. Nah, ini adalah bobot baru dari WH1, WH2, WH3. Next, setelah itu eh, kita mencari biasnya. Karena ini adalah bobot, kita mencari bias baru. Gimana untuk mencari bias baru? Tapi yang untuk output dulu, kan kita dari belakang ya. Oke. Eh, kita menentukan bedanya terlebih dahulu karena di sini adalah biasnya itu cuma satu, ya udah berarti kita cuma satu doang, nggak usah di cloning gitu ya. Bedanya adalah 0,13, kemudian ini sigmoid derivatifnya itu adalah 0,13, fungsi aktivasi 0,87, tadi kita bisa lihat di yang sebelumnya gitu ya. Ini nah tadi ya. Nah, ini ya beda, kemudian sigmoid derivatif, kita ngambil dari situ fungsi aktivasinya 0,87, lalu kita menentukan dari turunan error dari bias gitu ya. Gimana caranya? Turunan error dari bias ya dikalikan keseluruhan. Beda dikalikan dengan sigmoid derivatif dikalikan dengan fungsi aktivasi. Lalu setelah kita mendapatkan turunan error dari bias, lalu kemudian kita menghitung dari bias baru. Nah, untuk menghitung bias baru, kita bisa mulai dari bias outputnya, bias outputnya itu berapa gitu ya. Nah, kita bisa ngambil dari sini gitu ya, 0, nah, bias output atau BO gitu ya, kita udah dapat 0,83 gitu. Lalu setelah itu laju pembelajaran kita masih tetap pakai simulasi 0,5 gitu ya. Kemudian kita ngambil juga turunan error dari bias ya 0,14 min 0,014. Lalu setelah itu kita dapat bias baru. Nah, bias barunya ya sama sebenarnya bias output kemudian dikurangi dengan laju pembelajaran dikalikan dengan error turunannya. Lalu kita dapat nih bobot baru. Jadi ada bias baru, ada bobot baru. Nah, kita udah dapat ini adalah bobot barunya. Nah, mungkin kita bisa pakai penanda yang berbeda dan ini adalah bias barunya. Ini baru bias baru dan bobot baru, baru yang di sini, Jeng. Baru yang di sini, gitu ya. Kita punya ini yang di hidden layer. Kita harus
nambahin lagi, yaitu yang di W1, W11, W12, dan seterusnya. Nah, di sini kita juga ada 4. Masing-masing ada 3, tapi ada 4 inputan gitu ya. Nah, yang kedua ini yang agak-agak berat gitu. Tapi yang nggak berat banget sih. Gimana caranya? Oke, kita mulai dari beda terlebih dahulu, kemudian sigmoid derivatifnya, kemudian fungsi aktivasinya, kemudian bobot output ya, OBH-nya. Nah, bobot output dari hidden layer itu kita sebenarnya udah dapat dari sini, Jeng. Nah, ini bobot output ketika ini kan kita bicara masalah bobot dulu ya, bobot dulu. Jadi kita ngambil masukin yang bobot output hidden layer. Nah, kita masukin bobot output hidden layer. Kemudian input dari fnet-nya. Input dari fnet-nya. Input dari fnet-nya itu yang mana? Ya, nah, input dari fnet-nya itu adalah yang ini. Jadi input dari fnet-nya adalah yang ini 0,79, 0,79 dan 0,73. Nah, kita masukin aja. Lalu setelah itu kita ngambil derivatif fungsinya, sigmoid derivatifnya. Nah, sigmoid derivatifnya bagaimana? 1 dikurangi 0,79 gitu ya. Kemudian 1 dikurangi 0,79 dan 1 dikurangi 0,73. Hasilnya adalah seperti ini. Lalu setelah itu kita masuk ke input. Kita masukin input dari vektor. Ini ada X1, X2, X3, X4. Nah, itu sama dengan yang paling awal ya, vektor input. Nah, lalu setelah itu kita sudah bisa mendapatkan turunan fungsi dari input. Kalau tadi kan turunan fungsi bobot dari output, kalau ini turunan fungsi bobot dari input. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah teman-teman ini beda dikalikan dengan sigma derivatifnya, dikalikan dengan fungsi aktivasinya, kemudian dikalikan dengan OBH, kemudian dikalikan dengan fnet-nya, dikalikan dengan 1 min fx, dikalikan dengan input vektor. Nah, cuman ini yang berbeda apanya gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat kalau di sini, kalau ke bawah itu dia kalau ke samping input vektornya itu selalu sama, satu gitu ya. Jadi kalau ke samping, teman-teman lihat di sini ya, input vektornya ya. Untuk yang kedua itu juga masih tetap di sini. Cuman yang berbeda adalah dia ada di kedua, posisi kedua. Berarti ini kedua, ini juga kedua, ini juga kedua. Tapi X1-nya tetap di X1. Begitu juga yang ketiga. Nah, yang ketiga ini juga yang ketiga, tapi X1-nya masih tetap di X1. Lalu X2-nya bagaimana? Nah, ini mulai berubah nih. X2-nya mulai berubah. Ini di posisi 1, kemudian ini di X2. Dan seterusnya. Ini juga sama, ini di X2. Terus ini juga di X2. Yang lainnya ya semakin ke kanan, dia ini juga semakin jalan gitu ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Gampang kan ya? Nah, kita udah dapat nih errornya. Lalu setelah itu kita mencari bobot baru. Bobot baru itu adalah inisial bobot dikurangi dengan laju pembelajaran dikalikan dengan apa error apa sih? Lupa aku. Derivatif error gitu ya. Turunan dari error gitu ya. Error bobot input. Error input dari bobotnya. Nah, gimana Kak caranya? Yang pertama kita masukkan dulu bobot. Nah, ada bobot 1, 2, 3. Nah, kita ngambil dari mana? Nah, kita ngambilnya dari sini ya. 1, 2, 3. Nah, kemudian X1, X2, X3. Dapatlah, lalu setelah itu laju pembelajaran. Laju pembelajaran kita simulasi, estimasi kita pakai 0,5. Lalu setelah itu kita memasukkan eh, error error apa sih? Eh, turunan dari error gitu ya, input dari bobot. Kita sudah masukkan semuanya. Kemudian kita dapat bobot baru. Bobot baru adalah si bobot lama gitu ya 0,49 dikurangi dengan laju pembelajaran dikalikan dengan turunan errornya gitu ya. Nah, kita dapat nih semuanya. Nah, di sini nanti kita sudah dapat nih, ini adalah bobot baru dari apa input, dari input hidden layer. Nah, di sini ada W11, W12, W13, dan seterusnya. Nah, ini juga urut yang
Ini juga urut. Caranya adalah ini adalah W11, W12, W13. Ini adalah W21, W22, W23 dan seterusnya. Nah, sampai di sini gampang kan ya, Jeng? Lalu setelah itu kita berikutnya adalah kita mencari bias baru. Nah, bias baru bagaimana? Ya, kita seperti yang di atas juga gitu ya. Kita harus menentukan bedanya, kemudian sigmoid derivatif, kemudian fungsi aktivasi. Beda dengan yang sebelumnya, kalau di sini kan tadi biasnya cuma satu ya. Kalau di sini biasnya ada BH1, BH2, dan BH3. Jadi ada tiga. So, untuk beda, kemudian sigmoid derivatif, kemudian fungsi aktivasinya di cloning jadi tiga masing-masing. Nah, lalu kita mendapatkan bobot input. Bobot input kita dapat dari mana, Jeng? Nah, kita dapat dari OBH ya, output hidden layer dari bobot gitu. Nah, lalu kita dapat dari OBH, setelah itu kita masuk ke input net. Nah, di input netnya itu eh, ini kita dapatkan dari tadi ya 0,79. Nah, ini ya 0,79 Fnet-nya ya 0,79 dan 0,73 itu sama. Lalu setelah itu kita ambil dari 1 dikurangi Fnet-nya, ini juga sama tadi. Lalu setelah itu kita dapat turunan error dari bias input gitu ya. Nah, ini adalah turunan error dari bias input. Caranya bagaimana? Caranya adalah dikalikan semuanya. Beda, dikalikan dengan 1 min fx, dikalikan fungsi aktivasi, dikalikan bobot output, dikalikan dengan fnet, dikalikan dengan sigmoid derivatifnya. Nah, hasilnya adalah seperti itu. Lalu jangan salah, ini baru errornya. Lalu kita harus mencari bias baru. Nah, untuk mencari bias baru, kita udah dapat nih input biasnya berapa nih. Input biasnya adalah kita dapat dari bias awal gitu ya. Kita melakukan inisialisasi di awal. Nah, di sini ada bias baru. Bias barunya 0,4, 0, dan 0,22. Sama ya. Nah, 0,4, 0, dan 0,22. Lalu laju pembelajaran 0,5 sesuai estimasinya. Kemudian kita masukkan turunan error dari bias. Nah, ini kita sudah dapat. Lalu baru kemudian kita mendapatkan bias baru. Bias baru itu adalah input dari bias dikurangi dengan laju pembelajaran dikalikan dengan turunan errornya. Nah, udah selesai. Kita udah dapat bias baru. Kita kasih hijau. Nah, dari yang kita lakukan ini baru pertama ya, atau iterasi 1. Nah, untuk melihat hasilnya, itu teman-teman bisa lihat apakah kita harus lanjut ke iterasi 2, iterasi 3, dan iterasi 4, dan seterusnya. Kita eh, kita bisa ngitung. Biasanya kalau masih iterasi 1 itu masih belum selesai karena kita belum tahu delta errornya itu berapa gitu. Jadi minimal iterasi itu ada 2 gitu ya. Iterasi 1 kita udah dapat bias baru, kemudian kita uji cobakan di bias 2. Gampang aja teman-teman. Ini nanti copy Ctrl A aja, lalu kemudian copy, lalu kemudian kalian paste aja gitu ya. Sorry. Ini copy dulu, kemudian kalian paste aja di sebelahnya, misalnya seperti itu. Ini aku delete ya. Nah, baru kemudian yang ada di sini, bobot baru dan bias baru, dari setiap layer itu kita pindahkan. Jadi, bobot barunya ini kita pindahkan ke sini ya, ini. Kemudian bobot bias barunya kita dari iterasi 1, bias barunya kan ini ya. Kita pindahkan ke masukan dari bias yang berikutnya, ini. Lalu setelah itu output yang hidden layer, yang WH1, WH2, WH3 itu adalah yang bias output. Berarti kita ngambil yang ini, bobot baru dari ini WH1, WH2, WH3, kita masukkan ke sebelah sini. Lalu output hidden layer dari bias 1, nah itu 0,83 kita masukkan ke sebelah sini. Nah, kalau sudah, ya udah. Nanti ini kan semuanya sudah pakai function semua ya. Ini udah langsung bla 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 bla, ini udah memperbaiki sendiri gitu kan. Nah, jadilah kita punya eh ini ada bobot baru,
Kemudian di sini ada bias baru untuk yang output. Untuk yang inputnya kita juga punya bobot baru. Dan lalu kita juga punya bias baru. Nah, sampai di sini kita baru bisa ngitung nih dari 1 sama 2. Nah, ini di sini saya sudah nyoba untuk ini ya, apa namanya, ngambil di sini untuk P1 errornya. Nah, kita cari errornya gitu ya. Error itu setelah feed forward. Nah, ini error nih. Error dari P1 adalah 0,00799. Nah, hasilnya 0,7994. Nah, terus yang P2 ini di iterasi yang kedua, kita dapat nih berapa gitu. Misalnya nilainya adalah 0,007986. Nah, kita masukkan aja ke sebelah sini. Lalu kita cari delta error. Delta error itu adalah error yang sebelumnya dikurangi dengan error yang sesudahnya. Lalu kita akan mendapatkan berapa itu? Perbedaannya itu berapa? Ternyata di sini perbedaannya adalah 7,9 kali 10 pangkat min 6. Kecil sekali gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa menentukan berapa sih error minimum yang bisa kalian ambil, yang akan kalian pakai. Nah, error minimum itu bukan error di sini ya, bukan, tapi di errornya sebenarnya. Error minimum itu semakin kecil sebenarnya akurasinya harusnya makin bagus gitu ya. Nah, kalau ini misalnya ya udahlah cukuplah 0,79 0,9. Ini nanti makin kecil, makin kecil, makin kecil sampai dia sangat kecil. Tapi kita misalnya ya udahlah nggak usah lah. Error minimalnya misalnya 7,91 kali 10 pangkat min 6. Ya berarti nih memenuhi gitu ya. Nah, di iterasi yang ketiga juga sama kayak gitu ya, Jeng. Ini di copy, yang di kedua ini copy paste yang di sebelahnya, lalu mulai dari yang bobot input, kita ambil dari bobot baru input yang dari iterasi kedua. Ini juga sama, lalu yang nggak usah diubah-ubah gitu ya. Lalu kita akan dapat bobot baru. Nah, hasil dari errornya ditaruh di sini, lalu kita nyari di errornya. Nah, setelah kita dapat nih, kita bisa mengukur grafik errornya. Nah, errornya dari iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3, dia akan turun. Ya kan, Jeng? Errornya akan turun. Nah, untuk akurasinya, dia bisa aja tetap gitu ya. Ini kan kita akan menentukan bobot paling bagus gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Eh, nah, kalau udah seperti ini ya ya udah sama gitu ya, teman-teman. Ini iterasinya sampai berapa ya? Kalian bisa menentukan iterasi maksimalnya dulu, misalnya iterasinya 50 atau 100 gitu ya. Tapi biasanya kayak gini, iterasi maksimal itu dilakukan akan tetap dilakukan sampai 100 gitu ya. Eh manakala apa, error minimalnya itu tercapai, maka dia sebelum 100 pun dia bisa berhenti gitu, kalau di NN seperti itu. Jadi kalau teman-teman itu di NN kan biasanya ada ya, memasukkan parameter gitu, kalau di function-nya atau di toolbox-nya MATLAB itu biasanya ada gitu ya, teman-teman bisa menentukan berapa error minimal dan berapa iterasi maksimalnya. Error minimalnya misalnya 0,001 gitu dan misalnya eh, maksimalnya itu adalah 100. Misal nih di ketika iterasi error minimalnya itu sudah tercapai sebelum 100 iterasi, maka langsung berhenti. Tapi kalau misalnya error minimalnya itu tidak terlaksana selama 100 iterasi tersebut, ya udah berarti iterasinya cukup sampai 100. Seperti itu. Dia nggak sampai mencari error minimal. Nah, kurang lebihnya seperti itu guys, penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Ketemu di vlog-vlog saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.